Lomba itu sebenarnya itu ketong menulis ketompu gagasan dan juga ide-ide yang ketong mau kasih sampaikan kepada gubernur dan juga wakil gubernur. Kira-kira dalam waktu membuat surat, kira-kira prosesnya tuh gimana tuh? Harusnya Noel Baki itu bisa mendapatkan akses pendidikan, akses informasi dan juga akses transport yang lebih daripada wilayah-wilayah yang lainnya. Cuman di tahun yang sama, OECD menemukan bahwa 70% remaja Indonesia buta fungsional. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast sekolah SMA Katolik Giovanni Kupang. Perkenalkan, saya Rafael Luli sebagai host kalian untuk hari ini sedang kedatangan bintang tamu yang baru saja mendapatkan juara 2 dalam lomba menulis surat untuk gubernur dan wakil gubernur NTT. Nah, sebelum kita masuk ke episode kali ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan juga, buat kalian semua siswa-siswi SMP dari sekolah manapun yang sedang mau tamat, SMA Katolik Giovanni Kupang sudah membuka penerimaan siswa baru. Jadi silahkan kalian cek link yang ada di deskripsi atau langsung scan QR code yang ada di sini untuk dapatkan informasi selanjutnya. Yuk join SMA Katolik Giovanni Kupang. Oke, baik. Selamat pagi Keisha. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial hari ini. Jadi silakan Keisha, mau perkenalkan dulu dirinya. Oke, baik Rafa. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Keisha Marlisa Snae. Sekarang kelas 11A di SMA Katolik Giovanni Kupang. Keisha Snae. Orang mana tuh? Pam mana tuh? Orang Timur. Orang Timur. Oh ya, oke. Jadi pertama-tama selamat ya Keisha karena sudah jadi lomba juara menulis surat buat gubernur dan wakil gubernur. Itu kira-kira lombanya itu seperti apa sih? Aku pas dengar lumayan kaget sih ada lomba menulis surat tuh. Ya. Oke, terima kasih Raf atas ucapannya. Lomba itu sebenarnya itu ketong menulis ketompu gagasan dan juga ide-ide yang ketong mau kasih sampaikan kepada gubernur dan juga wakil gubernur. Gagasan maksudnya kayak gagasan pribadi atau aspirasi, menyuarakan keresahan-keresahan yang sedang terjadi di NTT dan juga ketong memberi solusi dari masalah yang ada. Oh, jadi kasih gagasan dan solusi. Iya. Oh, nah kira-kira dalam waktu membuat surat, kira-kira prosesnya tuh gimana tuh yang ada dalam pikiran kok bisa sampai ketemu sebuah gagasan dan kasih solusi itu kira-kira awalnya itu gimana tuh waktu pas mau buat surat? Awalnya Keisha terinspirasi dari pengalaman pribadinya Keisha, keresahan pribadinya Keisha yang selama ini ketong alami. Keisha sering sekali bermain di Noel Baki sama adik-adik di sana, melakukan pembelajaran di sana. Jadi Keisha menjadikan itu motivasi untuk menyuarakan ketimpangan pendidikan yang ada sebenarnya. Sabar sebentar, di Noel Baki? Di Noel Baki. Jangan-jangan Porta Sapiens? Iya, betul, Porta Sapiens. Iya. Ada di episode kita kali lalu. Ya, tolong dicek. Iya. Terus kira-kira penyelenggaranya siapa ya? Dari gubernurnya langsung atau gimana? Itu dari dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kupang. Mereka juga bekerja sama dengan mitra pendidikan yang lainnya. Oh iya. Terus waktu tahu lombanya itu tuh dari mana ya kira-kira? Apakah dari sekolah ada teman yang ngasih tahu atau dari mana sih kira-kira dapatnya? Dari Ibu Mary Hebi sama Kare. Mereka kasih informasi ke Keisha untuk sebaiknya ikut deh. Soalnya ini peluang bagus untuk menyuarakan aspirasi dan juga keresahan yang ada. Oh betul ya. Oh ya, kalau boleh tahu dari SMA Giovanni kira-kira ada berapa siswa tuh yang dipilih ngikut atau cuma Keisha sendiri waktu itu? Ada beberapa, ada belasan, lumayan banyak sih lumayan kemarin banyak ya? Yang daftar ya. Terus waktu dalam proses itu kira-kira bimbingnya itu apakah ada atau gimana? Kira-kira apakah sesama peserta dari SMA Giovanni apakah ada kayak komunikasi atau yang lain-lain, ada nggak kira-kira kayak gitu? Nggak ada sih, soalnya ini kan kita berdasarkan tema masing-masing mau tulis tentang pendidikan atau tentang budaya atau tentang pariwisata dan kalau misalnya temanya sama mungkin bisa yang lain mungkin ada sedikit komunikasi ya, tapi Keisha sendiri tidak langsung dari Ibu Mary. Oh ya bisa sih. Ya kan? Aku juga kalau ikut lomba juga kadang-kadang juga ya gitu kok. Ya sama kok ya betul. Oh ya tentu nanti kalau bukan nanti sih yang tadi kamu kemarin nulis tentang
surat itu. Kira-kira pas kamu nulis tuh kamu ada ini nggak sih, kayak apakah ada public figure atau tokoh atau kayak siapapun yang kira-kira memotivasi kamu untuk nulis kayak gitu, atau kamu mungkin ngelihat siapa gitu yang ada di mana deh, dimanapun deh, di belahan Indonesia atau bahkan dunia, kira-kira ngikutin siapa sih sampai ada ide kayak gini kira-kira? Ini Kisha terinspirasi dari Kisha pengalaman pribadi, juga terinspirasi dari Ibu Mary dan Kare yang selalu kasih motivasi ke Kisha. Kare dan Ibu Mary. Aku juga lumayan kenal sama Kare, jadi masuk akal sih kalau misalnya Kare sebagai inspirasi. Iya. Soalnya dia kan kayak orangnya kan kayak gitu kan. Ya, maksudnya kayak benar. Ngerti. Ya gitulah. Nggak bisa dijelasin intinya. Terus dari pengalaman ini kira-kira menimbulkan apa sih, kayak buah-buah hasil atau apa yang bisa Keisha dapatkan dalam menulis gagasan dan menulis surat ini? Kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil atau Keisha ambil untuk teman-teman semua yang di rumah itu apa ya kira-kira? Pelajaran yang bisa diambil mungkin seperti ketong jangan takut untuk menyuarakan ketong keresahan yang ketong alami, apalagi di lingkungan yang kita tinggal ya. Kalau ada ketimpangan atau ketidakadilan, segera suarakan itu, jangan takut, karena perubahan sekecil apapun, pergerakan sekecil apapun itu pasti berdampak bagi orang-orang. Berdampak bagi orang-orang. Apakah menurut Keisha kira-kira kalau misalnya contoh nih, aku ya sebagai pelajar, misalnya kan ada sebuah keresahan nih ya, misalnya kan aku lihat mungkin kan di lingkungan sekitar, mungkin di sekolah, lingkungan rumah atau yang lain-lain. Nah, kira-kira langkah apa atau proses awal apa yang perlu saya lakukan sebagai pelajar yang memiliki keresahan untuk menyuarakan keresahan itu? Kira-kira langkah pertama apa sih yang aku perlu buat gitu? Pertama, mungkin sadar dulu masalahnya apa dulu nih. Kalau sudah sudah sadar akan masalahnya, kita lihat dari mana sumber itu berasal. Akar-akarnya itu dari mana sih? Karena masalah pasti datang dari kesalahan kecil. Nah, dari situ ketong bisa menyuarakan itu mungkin lewat berkonsultasi dengan guru-guru atau dengan figur-figur yang mempunyai privilege agar bisa membantu. Itu mungkin. orang tua termasuk nggak? Orang tua termasuk sekali. Orang tua soalnya berperan sangat penting ya. Berperan sangat penting. Dari apanya? Untuk mendorong kah atau apa? Untuk mendorong memotivasi. Terus kalau dari sisi yang teman-teman, maksudnya kalau kita melihat teman-teman kita memiliki keresahan dan mereka nggak berani buat ngenyuarain, kira-kira kalau Keisha sendiri, ngapain tuh sama mereka? Apakah bantu kayak atau dibiarin aja kayak gitu? Bantulah. Karena percuma kalau kita tahu masalah, kalau kita sendiri tidak bisa ikut membantu memecahkan masalah itu sendiri. Benar banget. Soalnya setiap masalah pasti akan berdampak juga kepada kita kan. Kalau bukan kita yang ikut menyelesaikan, siapa lagi? Kalau bukan ketong, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah, betul banget. Iya sih, aku setuju. Itu dapat dari Karai enggak? Enggak, itu dari sendiri ya. Ya, kurang tahu ya. Oh ya, sebelumnya aku lupa ngomong kalau kira-kira kamu tahu nggak sih juara 1, juara 2 dan juara 3 atau waktu lombanya itu kira-kira apakah kita sebagai peserta bisa lihat hasil karya orang lain? Itu bisa nggak? Kita sebagai peserta tidak bisa, sangat disayangkan tidak bisa melihat karya dari teman-teman yang ikut lainnya ya. Oh ya, soalnya aku mau nanya nih, yang waktu Keisha waktu itu tulis surat kepada gubernur dan wakil gubernur itu tentang apa sih? Coba diceritain. Oke, jadi surat yang Keisha tulis tentang pendidikan, tentang ketimpangan pendidikan. Jadi Keisha terinspirasi seperti tadi yang Keisha sudah bilang dari pengalaman pribadinya Keisha sendiri. Keisha melihat bahwa adanya ketimpangan pendidikan yang terjadi saat Keisha bermain dengan anak-anak di Noel Baki. Keisha saat itu melontarkan pertanyaan 2 kurang 1 berapa ya? Terus ada yang semua sontak menjawab 3 Kak Keisha. Di situ kaget segitunya dan lucu ya. Oh, iya, tapi iya. Keisha merasa kayak sedih sekali, ternyata tidak jauh dari tempat Keisha tinggal masih ada orang-orang yang seperti ini ya. Nah, menurut teori wilayah penduduk, Noel Baki kan termasuk wilayah penyangga kota Kupang, dan itu lumayan dekat. Harusnya Noel Baki itu bisa mendapatkan akses pendidikan, akses informasi dan juga akses transport yang lebih dari pada wilayah-wilayah yang lainnya.
Nah, Iya sih, masuk kalau akal. Noel Baki saja sudah seperti itu, Rafa. Apalagi yang Bagaimana lain. kita bisa menjamin wilayah-wilayah yang lain, daerah-daerah yang lain supaya mereka bisa sama kualitas pendidikannya Betul, seperti betul, kita. betul. Nah, di situ Keisha temukan masalah. Setelah itu Keisha memberikan solusi bahwa sebaiknya pemerintah membuat peraturan atau program bahwa setiap sekolah di NTT membuat komunitas kecil saja seperti Porta Sapiens untuk membantu menjangkau akar-akar rumput yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah. Karena ini kan merupakan masalah masyarakat bersama ya. Iya betul, masalah sosial ya jadinya. Iya, masalah sosial. Jadinya. Jadi yang harus terlibat juga masyarakat kembali untuk masyarakat kembali. Karena anak-anak ini kan nanti kan nge-shape sosial kita juga ini kan. Ini bukan cuma tentang tidak bisa baca tulis, tapi ini tentang masa depan dari NTT juga. Dan kalau lu pikir-pikir anak-anak nih yang ada kan misalnya kan dari tingkat anak-anak atau udah remaja dan lain-lain itu kan sebenarnya kan membentuk kita sebagai sebuah provinsi, sebagai sebuah negara. Jadi kalau misalnya ada masalah dari awal, berarti kedepannya hancur gitu kan. Oh jadi yang itu Keisha pikirnya waktu itu ya. Solusinya sih ini menurut aku ya. Kalau misalnya setiap sekolah-sekolah yang ada di NTT buat kayak semacam program sosial atau buat komunitas sosial kayak Porta Sapiens itu kayaknya itu udah pas banget sih. Itu pas banget sih. Betul. Hanya yang aku lihat ya, ini aku nggak ngomong sekolah mana-mana ya. Yang aku lihat kebanyakan di sekolah-sekolah lain, kalau misalnya ada sebuah komunitas yang kayak gitu, itu pasti yang join tuh ya bukannya gimana ya, pasti kan dikit kan peminatannya. Ya pasti kan peminatannya kan dikit, nggak serame, nggak bisa bahkan kayak seperempat sekolah aja kayaknya nggak sampai. Nggak sampai ya. Itu kira-kira apakah Keisha pernah mikirin tentang hal itu? Pernah sekali dan sempat berdiskusi kenapa ya komunitas seperti ini nih sedikit diminati oleh generasi muda sekarang. Ternyata masalahnya adalah mereka tidak sadar bahwa masalah itu akan berdampak kepada diri mereka juga. Jadi kurang kesadaran diri ya. Kurang kesadaran diri, kurang peka terhadap wilayah sendiri, kurang bisa berbaur dengan masyarakat. Mereka tidak sadar bahwa kita sebagai generasi muda, sebagai pemuda harus memberikan kembali kepada masyarakat setelah sekian banyak yang masyarakat berikan kepada kita. Wah, iya sih itu betul banget sih. Soalnya jujur aku aja ya, kalau yang waktu itu kan Porta Sapiens di SMA Katolik itu kan open member ya. Open member. Itu bahkan gini loh. Aku kan ngomong sama teman-teman bilang ini ada ini nih Porta Sapiens nih kan mereka ngajarin anak-anak di Noel Baki ya kan. Tiap hari apa? Tiap hari Minggu. Kan tiap hari Minggu pergi ke sana. Terus teman-temanku pada bilang, ngapain Raf gitu kan mending hari Minggu kan mendingan kita istirahat, hang out, main game atau tidur, whatever. Makanya banyak kan. Jadi justru itu deh yang kayaknya mendorong aku sebagai siswa atau sebagai orang yang peduli yang mau join malah kayak agak ragu ya. Ketarik gitu sama gara-gara lingkungannya. Meskipun aku nggak bisa nyalahin lingkungan juga sih, tapi kayak itu beneran impactful banget loh kepada diri sendiri karena melihat teman-teman kita yang mereka kayak bodoh amat, nggak peduli, nggak ada kesadaran. Jadi itu juga kayaknya membawa aku kembali sih. Jadi aku nggak join Porta Sapiens waktu itu. Iya. Itu menurut Keisha sendiri kira-kira langkah apa sih yang perlu kita lakukan nih? Misalnya dari contoh kasusnya aku ya kan tadi gara-gara teman-teman jadi akhirnya aku nggak jadi peduli dan nggak jadi join atau mungkin ada contoh-contoh lainnya mungkin pengen cuman kata sekolahnya nggak memfasilitasi. Itu kira-kira menurut Keisha langkah yang paling tepat jika seseorang kayak pribadi ya memiliki rasa kepedulian tetapi bingung atau sulit untuk memulai, kira-kira Keisha ada tips nggak untuk memulai atau untuk melanjutkan? Jadi awalnya kayak tadi Keisha bilang, Keisha kasih sadar dong bahwa ini masalah akan berdampak kepada kita sendiri kembali. Kalau itu strategi tidak berhasil, Keisha mungkin akan mengajak dong langsung ke Noel Baki bisa. untuk kayak berpartisipasi langsung loh. Karena seperti pengalamannya Keisha ajak beberapa teman Keisha, mereka selalu habis berkegiatan mereka selalu bilang Keisha minggu depan kita ikut lagi ya. Oh iya. Selalu begitu. Sampai segitunya. Bahkan sampai sekarang kan udah close member ya, udah penutupan pendaftar. Banyak yang masih mau daftar. Iya. Dan setiap orang yang pergi ke sana pasti minggu depannya mereka minta untuk pergi lagi.
Oh iya ya, sampai segitunya. Sampai segitunya. Oh, berarti kayaknya aku sangat simpel aja nih ya, berarti Karena ya. kayaknya sepertinya. Iya, sepertinya ya. Soal teman-temannya Keisha pada mantap-mantap semua nih. Teman-teman saya apa? Ya enggak ya. Iya sih. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi yang udah pergi minggu depannya Minggu depan pasti mau pergi pergi lagi. minta lagi. Dan Bahkan sekarang bukan yang pergi tuh bukan hanya pengurus-pengurus yang sudah daftar doang, tapi ada beberapa anak yang belum mereka daftar. Yang mau. mereka dan rela untuk pergi mengajar, membantu di sana. Oh, jadi apa ya, kayak sukarelawan gitu aja. Sukarelawan, Padahal ya, volunteer banget. Padahal Kayak belum jiwa. join Portal Sapiens juga. Belum. Itu kira-kira untuk masa depan mereka gimana tuh? Nanti kayak digantung gitu kan? Apakah mereka di masa depannya akan join juga ke Portal Sapiens? Enggak? Ya, sekarang Portal Sapiens ada program volunteer tapi tidak masuk pengurus, tapi boleh ikut bermain ke sana. Boleh ikut bermain ke sana. Dan kalau mau jadi anggota dari Portal Sapiens, daftarnya nanti Desember mungkin atau tahun depan ya, karena kita masih memegang 1 tahun 1 kali pelantikan. Oh iya, betul. Sekarang anggotanya Portal Sapiens ada berapa sih kalau boleh tahu? Ada 13. 13 Iya. member? Iya. Wow. Itu nggak sesuai ekspektasi sih. Aku kira 20-an gitu. 20-an enggak, 13. Tapi dengan impact Portal Sapiens yang segede itu, aku kaget karena ternyata dengan mereka yang menimbulkan impact segede itu, ternyata membernya itu sedikit loh. Bahkan Keisha juga termasuk kan di membernya. Iya, dengan impact Portal Sapiens yang segede itu ternyata membernya itu sedikit loh. Itu aku kaget banget. Aku kira lebih banyak lagi. Soalnya apapun hal yang dilakukan oleh Portal Sapiens itu kayak beneran kayak aku lihat terus di biasanya kan di pengarahan pagi atau whatever. Dan ternyata salah satu membernya itu juga ikut lomba ini nih. Makanya aku juga kayak wah, Portal Sapiens membernya berapa nih? Kok ada aja gebrakannya gitu. Malah di episode kali lalu juga diundang kan. Karena itu juga bahas Portal Sapiens juga kan. Nah, itu makanya aku pas tahu tadi Keisha ngomong kalau ternyata Portal Sapiens cuma 13 member aja, aku jadi kaget banget tuh malahan. Jadi volunteer lainnya tuh kira-kira jumlahnya juga sesuai kah? Seimbang? Kalau volunteer yang tadi Keisha bilang itu kan belum terprogram secara betul. Jadi ya tapi lebih sedikit sih. Jadi kayak tapi dengan jumlah kita yang sedikit kita bisa membuat dampak yang begitu kelihatan. Iya betul. Soalnya kan kalau semakin sedikit rasa kekeluarganya kan makin ada ya. Kan makin dekat. Yang penting kan kualitasnya. Iya betul. Yang penting kan kualitasnya. Terus menurut Keisha kira-kira setelah ngikut lomba ini, menurut Keisha apakah Keisha ada rencana ke depannya kayak pengen jadi apa kayak, atau mau lanjut nulis kayak gini, atau kira-kira gagasan yang Keisha ambil tuh Keisha mau ngapain tuh dengan itu kira-kira? Keisha mau lanjut nulis ya, tetap menyuarakan keresahan yang ada karena ini belum cukup untuk menyadarkan setiap masyarakat di Indonesia. Betul. Mungkin harus lebih menyadarkan beberapa beberapa lingkungan lagi komunitas sosial yang lain. Supaya ini solusinya tidak hanya habis di surat tapi bisa terjalankan secara aksi nyata. Iya betul. Soalnya aku punya ini sih, aku lumayan kaget sih ternyata tadi yang Keisha bilang kalau bahkan sesama peserta aja tuh nggak bisa lihat hasil karya dari peserta lain. Itu berarti itu sangat disayangkan sih. Soalnya harusnya kalau misalnya ini memang lombanya kan untuk membawa sebuah perubahan, seharusnya hasil lomba pemenangnya itu dipublikasikan nggak sih? Jadi kan biar masyarakat kan bisa lihat kira-kira mungkin ada kerasaan ini yang lainnya. Kan kalau masyarakat juga merasa kok mirip nih, atau kayak ini yang kita rasain sekarang berarti nih. Hal ini memang masalah besar. Berarti hal ini memang masalah besar dan agar menjadi kayak kesadaran sosial gitu kan. Nah itu makanya sangat disayangkan ternyata. Jadi kalau ternyata hasil dari peserta masing-masing peserta aja bahkan nggak bisa lihat, apalagi publik gitu kan, gimana mau bawa perubahan sebenarnya. Iya betul. Jadi Keisha masih ada minat menulis kan. Masih mungkin nanti dipublikasi ya. Cuman sekarang kayaknya belum deh. Belum ada info ya. Belum ada info. Mungkin nanti dipublikasi. Oh ya sih. Semoga aja kita berdoa. Supaya masyarakat semua bisa pada lihat. Terus apakah Keisha punya cita-cita pengen jadi penulis atau hanya jadi hobi atau jadi apa gitu? Jadi untuk sekarang masih hobi sih. Masih hobi. Belum terpressure untuk harus jadi penulis banget enggak. Karena kalau hobi
dikasih ekspektasi yang begitu berat, nanti kadang idenya sonde muncul, tidak muncul kayak brain out kayak. Betul. Di industri kreatif kan. Di industri kreatif kan harus dijalankan dengan sesenang hati ya, tidak dengan tekanan. Kalau dengan tekanan malah jadinya kayak buyar semua. Iya betul ya sih, kan, iya betul. Apalagi juga di dunia kreatif juga pasti ya rasa hal yang sama. Harus ini tuh kita harus tetap fresh terus, tidak boleh dipaksa agar yang kita lakuin tuh maksimal karena pure dari hati sih sebenarnya. Oh ya, jadi karena kalau jadi hobi, kira-kira Keisha cita-cita mau jadi apa ya nanti? Keisha suka ngajar, Keisha juga suka anak-anak, mungkin nanti jadi psikolog. Jadi psikolog? Amin saja ya. Amin, pasti diamin. Iya, kalau ada niat pasti jadi kok. Kalau pasti ada jadi. niat. Ya kalau ada, bukan kalau ada niat. Kalau benar-benar mau berusaha keras dan lain-lain pasti kan jadi kan. Bisa mengejar cita-cita. Amin. Terus apakah Keisha punya rencana lain untuk mengembangkan diri? Kayak kira-kira Keisha mau ambil les apa gitu kayak, atau pengen ngapain gitu kayak? Ada rencana nggak buat mengembangkan diri sendiri, misalnya mengasah ide, mungkin ngambil ekskul copywriting atau yang lain-lain kira-kira? Mungkin ya kalau ada nanti ditemukan les-les yang kayak itu, mungkin nanti Keisha akan ambil sih, cuman sekarang belum ketemu di Kupang. Belum ketemu. Iya sih di Kupang kayak memang masih sedikit sekali. Iya. Oh ya, BTW aku pengen nanya nih, ini hanya random question aja. Keisha kelas 11A kan? Kelas 11A itu peminatannya itu apa aja sih mata pelajarannya? Peminatannya biologi, fisika, kimia, ekonomi. IPA full ya? IPA full sama ekonomi gitu. Jadi kira-kira di mata pelajaran sekolahnya Keisha ini enggak, apakah ada hal yang bisa Keisha ambil untuk jadi masuk ke dalam gagasan gitu? Iya, soalnya kan kalau ekonomi dengan kita bisa berliterasi dengan baik, dengan kita bisa cerdas, tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayahnya kita sih. Iya betul sih. Karena kalau kan misalnya kita baca tulis hitung saja tidak bisa paham bagaimana. Iya, mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, betul. Jadi semua kembali lagi ke kualitas SDM ya kan, berarti yang Keisha tulis sebagai gagasan untuk surat itu sebenarnya untuk memperhatikan kualitas SDM enggak sih? Kalau kualitas SDM, kualitas kemampuan literasi sebenarnya. Oh, jadi kalau menurut Keisha apakah pas Keisha riset tentang gagasan-gagasan ini, pas riset apakah Keisha menemukan ada program-program pemerintah mungkin di NTT atau dari belahan Indonesia manapun, kira-kira ada nggak waktu itu? Program pemerintah untuk menyamaratakan kemampuan literasi ya. Mungkin ada reading camp sih, cuman itu reading camp tuh hanya untuk di sekolah-sekolah saja, mereka cuman di sekolah, sedangkan kalau di sampai wilayah-wilayah akar-akar rumput begitu mungkin pemerintah belum ya. Oh, jadi karena pemerintah masih sulit menjangkau ya, masih sulit menjangkau. Dan ternyata mau tahu fun fact nggak? Oh ya, boleh. Apa tuh? Tahun 2020 tuh kan ada sensus penduduk. Ada sensus itu penduduk. Mengatakan 98,2 masyarakat Indonesia bisa berliterasi dengan baik. Cuman di tahun yang sama OECD menemukan bahwa 70% remaja Indonesia buta fungsional. Apa tuh maksudnya? Kayak mereka tahu baca, tapi mereka nggak paham apa yang mereka baca. Astaga, mereka tahu banget menulis, A, B, C tahu, cuma mereka nggak bisa hasilin tulisan. Mereka tahu berhitung loh, cuma mereka nggak tahu esensi dari berhitung itu. Mereka tahu 2 kali 3 itu 6, tapi mereka nggak tahu itu rumusnya dapat dari mana. Astaga, iya kan, betul. Jadi kayak sekedar baca aja. Paham aja. Enggak? Berarti nggak ada nalar kritisnya ya yang jalan. Jadi baca aja. Dan itu kita temukan di kenyataan di real life kita. Kayak matematika, banyak teman-temanku yang termasuk aku ya dulu masih kayak matematika hafal rumus tapi nggak tahu ini rumusnya lahirnya dari mana sih, kok bisa kayak gini. Oh iya ya, jadi membuka pikiran baru ya. Soalnya aku juga masih mikir gitu sih. Aku pas lihat rumus atau lihat apa aku kayak hafal aja, nggak tahu ini lahirnya dari mana. Oh iya. Sama betul juga ya. Kalau membaca belum paham, contohnya di pinggir-pinggir jalan tuh masih banyak ada papan tulisannya
jangan dilarang buang sampah di sini, tapi di bawahnya ada sampah. Itu sering banget sering kan, jadi banget kayak sih. Sering banget sih. Iya, kayak nggak betul. paham-paham. Ini nggak bisa baca apa nggak paham sih. Itu kayaknya ini enggak sih termasuk di salah satu ini enggak sih? Aku kayaknya pernah lihat survei atau apa gitu yang menunjukkan bahwa ternyata minat literasi semua orang di Indonesia tuh ternyata tuh rendah. Itu iya, jadi itu beneran bukan nggak impactful. bisa tapi lebih ke malas. Iya sih. Kalau dipikir-pikir iya sih. Baca sih bisa. Kayak malasnya untuk membaca. Iya, soalnya kan pemikirannya kan masih awam gitu kan. Maksudnya kan baca ngapain juga kan. Iya kan. Lagian kan baca bisa cuman ngapain? Iya betul karena mereka nggak paham esensinya. Iya betul sih. Berarti kalau bahkan Keisha aja bisa mikir seperti ini, kira-kira apapun yang Keisha, misalnya kan Keisha nulis lagi nih sebuah gagasan baru untuk misalnya ada lomba ke depan. Nah, kira-kira apakah Keisha mau membawa gagasan atau ide yang sama, atau bahkan Keisha mungkin ada mau shifting, mungkin misalnya daripada misalnya mengembangkan misalnya mengembangkan minat literasi, apakah mungkin kedepannya Keisha bahkan pengen buat program yang bahkan langsung ngelatih SDM kita untuk bahkan lebih maju dalam bidang numerasi dan literasi? Apakah mungkin Keisha ada gagasan nggak atau pernah kepikir nggak sampai situ? Pernah, kan Keisha sudah menjalankan program itu betul, sendiri kan. Progress Sapiens sudah menjalankan hal itu dan juga sangat berdampak dan terbukti diakui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Atas. Tahun lalu tuh tingkat komunitas nomor 1. Iya. Sampai sampai di Jakarta yang diundang di kementerian itu kan. Betul. Oh iya, lupa lagi. Iya, betul. Oh iya. Jadi menurut Keisha sih kira-kira kan kita kalau yang aku lihat-lihat di Indonesia, di NTT dimanapun, isu-isu seperti ini tuh kan emang pasti ada, pasti kan disuarakan. Cuman yang saya lihat kayaknya kayaknya ada kurang aksi gitu nggak sih? Maksudnya masalah ini tuh udah mulai menjadi kesadaran masyarakat luas. Hanya yang aku jarang lihat tuh kayak aksi nyatanya gitu loh. Makanya aku pas ngelihat Porta Sapiens tuh kayak lumayan salut, lumayan kagum karena dibandingkan yang lain hanya menyuarakan, mengidentifikasi masalah, tapi Porta Sapiens melakukan hal tersebut juga, tapi ada tindakan yang dilakukan. Kira-kira menurut Keisha sebagai member ketua sebagai ketua Porta Sapiens sebagai ketua Porta Sapiens dan juga menang juara 2 lomba menulis surat. Kira-kira Keisha ada hal positif apa sih yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua yang lagi menonton? Keisha mau sampaikan jangan ragu menyuarakan apapun keresahan-keresahan kalian, jangan malas untuk bergerak dan berdampak bagi masyarakat di sekitar, karena perbuatan kita sekecil apapun, Keisha yakin itu bisa berdampak yang sangat besar untuk orang-orang yang lain. Kita tidak tahu apa yang kita jalani sekarang ini adalah mimpi dari beberapa orang di sana. Betul sih, iya sih. Iya betul banget. Oke, luar biasa banget Keisha. Semoga makin banyak anak-anak muda di luar sana yang ikut seperti Keisha ya. Terima kasih banget atas perbincangan kita pada hari ini. Benar-benar bermanfaat banget, benar-benar berkualitas banget sih kalau aku pikir-pikir. Soalnya bisa membuka pemikiran aku dari yang tadinya masih mikir, oh iya ya kan kalau baca emang bisa. Cuman apakah kita peduli nggak atau paham nggak sama isi dari bacaan-bacaan tersebut kan? Esensinya tuh apa gitu kan? Oke ya sudah. Terima kasih Keisha karena sudah berani menyuarakan pikirannya Keisha dan bahkan mengikuti juga lomba menulis surat ya untuk gubernur dan wakil gubernur NTT. Terima kasih banget untuk Keisha, sukses terus dan terima kasih sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang juga udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe dan juga tunggu konten-konten menarik kita lainnya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa. Dadah.